Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang bisa nggak sih ini dibilang insecure ya sama kamu, karena aku melihat di sini kalian berdua menyadari bahwa ya dia bukan satu-satunya milikmu atau kamu bukan satu-satunya miliknya, sehingga apa ya namanya nih, kalian menganggap bahwa kalian butuh untuk berpisah aja gitu. Nah, ini bisa jadi energi kamu, ini bisa energi dia ya. Jadi ada yang menganggap bahwa udah deh, karena aku bukan satu-satunya milikmu, bukan aku satu-satunya yang bisa tetap bersama denganmu, ya udah kalau gitu kita berpisah aja. Ada yang seperti itu, berarti ada seseorang di sini yang kemungkinan memang memiliki banyak pilihan atau pilihan lain. Makanya di sini pihak yang mungkin merasa insecure, pihak yang mungkin merasa apa ya, kayak ya udahlah, karena aku bukan satu-satunya untukmu, ya udah kita berpisah aja gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi aku merasa di sini ada seseorang yang menganggap bahwa dirinya bukan satu-satunya untuk si dia. Misalkan kamu deh, kamu merasa bahwa kamu bukan satu-satunya yang dia miliki atau yang berhak untuk bersama dia. Ya karena mungkin di sini kamu tahu bahwa dia punya yang lain, dia ada yang lain. Makanya di sini kamu beranggapan bahwa sebaiknya kita berpisah saja, atau kita butuh untuk sendiri-sendiri aja. Kita satu sama lain ya pergi gitu ya. Oke, kita lihat. Aku akan cari tahu ceritanya seperti apa. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dengan si dia. Sebenarnya gini, kalian itu sebenarnya satu sama lain ya, saling menikmati loh. Kalau misalkan kalian lagi ngobrol ya, membicarakan dan menikmati momen-momen bersama seperti itu. Karena gini, dia merasa bahwa kamu itu seperti sahabat bagi dia, kamu seperti teman yang mengerti dia, yang dekat dengan dia. Dan aku lihat juga di sini kamu merasa nyaman ketika kamu berbincang-bincang ya, menikmati momen bersama dia, ngobrol bareng ya, membicarakan tentang hal kalian satu sama lain gitu ya. Dan mungkin memang hubungan kalian selama ini masih sebatas teman ya, atau ya sejenisnya itulah ya. Kalau misalkan kalian sudah menjadi pasangan gitu ya, sudah ada suatu ikatan ya, berarti bukan hanya sekedar teman, bukan hanya sekedar pasangan, tapi juga sebagai teman kayak gitu. Karena di sini aku lihat sebenarnya kamu dengan dia sama-sama saling menikmati gitu. Kalau misalkan kalian ngobrol bareng gitu ya. Oke, aku melihat di sini sebenarnya mungkin kamu selama ini selalu memberikan dia cinta tanpa syarat, selalu memberi ya dan menerima cinta kasih ya. Dan aku melihat benar-benar kamu itu memberikan sepenuhnya rasa cintamu terhadap dia, kamu sepenuhnya memberikan ketulusanmu kepada dia, rasa cinta ya. Dan sebenarnya gini, entah apa yang terjadi, tapi sebenarnya dia membalas loh cinta kamu, atau bisa dibilang tuh sebenarnya dia juga cinta sama kamu. Ya, dia cinta sama kamu, tapi entah kenapa di sini kamu berpikiran bahwa ya dia ada yang lain. Entah memang faktanya dia ada yang lain,
tapi sejujurnya ya dia juga sebenarnya cinta sama kamu gitu. Bahkan keadaan sekarang pun, walaupun misalkan saat ini memang benar kalian berpisah, ya, dia masih sering stalkingin kamu dan kamu pun sebenarnya masih sering stalkingin dia gitu. Kalian ini sama-sama masih saling cari-cari tahu keberadaan satu sama lain atau informasi satu sama lain. Ya, aku lihat di sini. Dan bahkan mungkin aku melihat di sini kamu dan dia masih sering ya mengenang masa lalu, apa yang pernah terjadi di antara kalian, dan aku lihat juga ya masih sering membuat perspektif atau persepsi gitu ya. Nah, misalkan nih kamu masih stalkingin dia, kok hari ini kayak nggak aktif ya di media sosial, dia ngapain ya? Oh, mungkin dia lagi sama si A. Oh, mungkin dia lagi sibuk dengan pekerjaannya gitu, atau perspektif apapun yang saat ini kalian buat gitu ya. Jadi kalian sering berpersepsi sendiri gitu. Entah faktanya benar atau enggak, tapi ya sering aja berpersepsi gitu. Dan dia pun seperti itu, sama ya, aku lihat di sini. Kemudian nampaknya di sini ada yang punya inner child ya. Ada yang punya inner child atau mungkin punya trauma di masa lalu, punya masa lalu yang kelam, sehingga aku lihat nampaknya ada yang ingin merilis atau melepaskan masa lalu atau menyembuhkan inner child-nya, menyembuhkan trauma dari masa lalunya. Ya, bisa jadi memang dari kedua belah pihak juga memang punya ya trauma dari masa lalu. Bisa jadi mungkin saat ini kamu ingin melepaskan masa lalumu, trauma masa lalumu, entah itu dari dia ataupun dari yang dulu-dulu ya. Apalagi kalau di sini punya inner child ya. Jadi kamu pun ingin melepaskan apapun rasa sakit dari masa lalu yang masih terbawa sampai sekarang. Jadi kemungkinan saat ini kamu ingin bahagia ya, kamu ingin terlepas dari inner child atau trauma dari masa lalu. Seperti itu. Kamu ingin berkembang, kamu ingin bertumbuh, kamu ingin melanjutkan hidupmu ya, kamu ingin bahagia, kamu ingin melangkah ya ke masa depan, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu ingin bahagia, seperti itu. Karena kalau aku lihat juga memang kamu sempat patah hati ya, mungkin gara-gara dia, karena dia menghadirkan pihak lain, atau dia ini punya banyak pilihan ya. Jadi aku lihat kemungkinan kamu selama ini tuh patah hati banget gara-gara dia, kamu terluka, kamu sedih. Dan ya walaupun di sini kamu merasa kehilangan karena ya dia selalu menghadirkan pihak lain ya. Dan aku lihat di sini nampaknya kamu memang sudah putus asa untuk tetap bersama dia atau bisa melanjutkan hubungan bersama dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat ini lebih kuat ke energi kamu ya. Mungkin kamu memang masih sering stalkingin dia, masih sering mengingat dia, mengingat masa lalu gitu ya tentang dia, baik itu masa lalu yang menyakitkan ataupun menyenangkan. Dan ya karena di sini aku lihat juga memang kamu benar-benar sudah terluka banget gara-gara dia. Kamu kayak udah benar-benar putus asa untuk kelanjutan hubungan kamu bersama dia gitu. Makanya di sini kamu beranggapan bahwa oke, karena aku bukan satu-satunya milikmu, aku juga bukan satu-satunya yang berhak memiliki kamu, ya udah kita berpisah aja ya gitu dengan seseorang ini. Oke, kita lihat lagi situasinya seperti apa. Bagaimana dengan dia? Aku lihat di sini ya. Kita cari bagaimana dengan dia. Apa yang dia pikirkan, atau apa yang dia rasakan, atau apa yang sedang terjadi dengan dia. Bagaimana dengan dia.
Nampaknya dia ini kayak lagi berpetualang atau mungkin lagi liburan atau lagi menenangkan diri ya. Kayaknya dia kayak pengen sendiri aja dulu, pengen menutup diri dari dunia luar atau dari kebisingan hidup dia, dari keriuhan pikiran-pikiran dia pengen 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 menyendiri ya. Aku lihat saat ini kayak pengen menyendiri, entah memang dia liburan atau ya hanya untuk di rumah saja gitu ya, di rumah saja dan menyendiri gitu aja gitu ya. Atau memang memang kalau aku lihat kemungkinan kayak sedang menyembunyikan diri ya. Orang ini kayak lagi menyembunyikan diri. Mungkin saat ini ketika kamu stalkingin dia kayak kok kayak nggak ada pergerakan nih orang di media sosial juga, mungkin kayak senyap gitu ya. Kayak dia nggak aktif udah berapa lama nih. Nah itu kalau aku lihat saat ini kayak dia lagi pengen sendiri, pengen menenangkan pikiran, menenangkan keriuhan yang ada di hidup dia. Dia pengen ya pengen tenang aja gitu dengan dirinya sendiri gitu. Ya entah memang dia liburan atau ya hanya di rumah di kamarnya saja, tapi ya udah pengen tenang, relax gitu loh. Ya pengen sendiri. Karena saat ini kalau aku lihat emosi dia itu nggak stabil. Ya emosi dia datang dan pergi. Kadang-kadang tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba biasa aja, tiba-tiba senang. Jadi kayak emosi dia itu tidak teratur. Emosi dia kayak naik turun, nggak jelas kayak gitu ya. Jadi pengen pengen tenang, pengen sendiri, pengen sunyi. Mungkin orangnya memang introvert atau dia memang orang yang suka kesunyian gitu ya. Jadi kalau ada keriuhan dalam hidupnya, ada masalah, ada apa tuh kayak menutup diri terus ya berdiam diri, ya menyembunyikan diri gitu ya. Mungkin kamu berdealing dengan divine feminine, energi seorang feminim ya, entah dia pria ataupun wanita, yang pasti dia energi feminim. Feminim itu kan berarti yang orang yang lemah lembut, punya jiwa keibuan, penuh dengan kasih sayang, ramah ya, ya sosok seperti seorang wanita yang keibuan gitu. Tapi kalau dia pria ya mungkin dia memang orangnya itu kayak lemah lembut, uh, orangnya penuh kasih sayang, ramah, punya jiwa ya penyayang, melindungi. Nah, seperti itu ya. Jiwa-jiwa feminim kayak gitu. Walaupun dia seorang pria. Aku lihat kayaknya dia ini kayak insomnia atau suka begadang saat ini ya, kayak mungkin lagi sulit untuk tidur atau ya dia lebih aktif di malam hari atau akhir-akhir ini tuh kayak sulit tidur atau suka begadang ya, atau tiba-tiba ya begadang gitu aja kayak tidurnya terlalu malam, atau mungkin bisa jadi ya dia suka dunia malam, mungkin dia suka clubbing atau suka kemana gitu ya di malam hari gitu. Dia suka dunia malam ya, atau mungkin ada juga nih yang mungkin suka berjudi, bisa jadi ya, suka berjudi, mungkin ke kasino. Ya aku lihat di sini mungkin suka ke kasino. Kemudian ada family ya, aku lihat nampaknya saat ini memang fokus dia lagi di keluarga ya. Mungkin saat ini tuh dia sudah ada anak ya, bisa jadi mungkin dia sudah punya anak. Mungkin kamu berdealing dengan mantan suami atau dia mungkin single parent ya, entah dia sudah duda atau janda, sudah punya anak ya, dan saat ini dia kayak lagi fokus di situ, di anaknya ya. Mungkin dia harus ya membesarkan anaknya, membiayai anaknya ya. Kalau misalkan enggak masalah anak, mungkin dia sandwich generation ya. Dia harus fokus di keluarganya, membiayai keluarganya, adik-adiknya, orang tuanya yang berurusan dengan ikatan darah ya. Aku lihat di sini kayak dia itu lagi berfokus pada ikatan darah. Jadi ya mungkin dia menjadi orang tua tunggal atau menjadi pemberi nafkah bagi orang tuanya, keluarganya gitu ya. Mungkin sandwich generation ya, benar-benar yang lagi fokusnya di keluarga. Aku lihat di sini ya, seperti itu. Ya bisa jadi mungkin dia jadi tulang punggung keluarga lah, bisa dibilang seperti itu ya. Intinya ada keluarga yang butuh dia hidupi atau dia fokuskan saat ini. Oke, kemudian ada denial
Seperti saat ini tuh kayak dia lagi mencoba untuk menghindari atau tidak menghadapi kebenaran. Jadi kalau misalkan ini tentang perasaan dia sama kamu, mungkin ya dia mendenial atau seperti dia tidak percaya dengan keadaan hubungan kalian berdua ya. Kok bisa ya kamu berpikir untuk kita berpisah aja? Padahal kan kita selama ini baik-baik aja. Kamu selama ini ya bucin-bucin lah sama aku gitu. Tapi kok sekarang kamu berpisah? Jadi seperti kayak nggak terima gitu loh perpisahan di antara kalian gitu. Dia nggak terima, kok bisa sih kita seperti ini, kenapa kita harus berpisah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang saat ini menurut dia ini nggak sesuai dengan maunya dia, atau ini menurut dia nggak rasional, kok bisa sih kamu memilih untuk berpisah sama aku, nah kayak gitu ya. Jadi kayak lagi mencoba untuk menalarkan pikirannya dengan situasi yang ada, tapi ya tetap dia tolak gitu, dia tetap nggak terima faktanya kalian sudah berpisah, tapi dia kayak menolak, nggak, kita nggak pisah, kita nggak boleh harus kita nggak boleh berakhir seperti ini kayak gitu ya. Jadi kayak ada situasi penolakan dari dia tentang kamu dengan dia gitu ya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya sebenarnya seperti apa. Apa yang terjadi sebenarnya selama ini di antara kamu dengan dia? Seven of Pentacles, the Hermit, Page of Pentacles, apa ini? Wheel of Fortune, Queen of Wands. Terlihat tidak? Tidak ya. Bentar ya, aku susun dulu. Oke, Seven of Pentacles. Nampaknya ada suatu masalah di pekerjaan dia yang memang perlu dia tangani terlebih dahulu. Aku lihat ada masalah ya. Ada pekerjaan yang memang belum tuntas, mungkin masih dia tunda-tunda, atau memang selama ini dia tunda-tunda sehingga pekerjaannya belum tuntas-tuntas juga. Dan mungkin mungkin usaha dia lagi ada di keadaan yang apa ya, terendah gitu ya. Maksudnya tuh mungkin misalkan kalau dia menjual sesuatu tuh ya, mungkin kayak pembelinya kurang kayak gitu ya. Jadi kayak usaha dia lagi rendah saat ini. Orangnya boros, orangnya aku melihat kayak dia merasa kayak kurang adanya pertumbuhan di dalam kehidupan dia. Ada kemunduran bahkan dalam kehidupan dia. Orangnya nggak sabaran ya. Apa ya, kalau aku lihat kayak mungkin dia ini orang yang kurang dihargai, atau akhir-akhir ini mungkin kayak nggak dihargai gitu ya, entah oleh keluarganya atau oleh rekannya seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat dia pun merasakan ya bahwa selama ini kayak hubungan kalian itu sulit banget gitu loh, kayak sulit untuk dijalani. Hubungan kalian seperti kayak monoton selama ini, kurang adanya perkembangan di koneksi hubungan kalian. Dan aku lihat nampaknya memang kurang adanya rutinitas atau waktu yang bisa kalian habiskan bersama gitu ya. Jadi kayak mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, tentang sibuk dengan masalah keuangan atau masalah lainnya seperti itu. Jadi kayak mungkin selama ini kalian berdua itu kurang bekerja keras untuk membuat hubungan kalian ini berkembang gitu. Karena memang kurang ada waktu ya yang bisa kalian habiskan untuk bersama. Makanya di sini hubungan kalian sepertinya memang harus putus, atau memang ya akhirnya menyebabkan berakhirlah hubungan kalian berdua karena terlalu sibuk dengan masalah masing-masing. Dia sibuk dengan pekerjaannya, kamu juga sibuk dengan dirimu sendiri, seperti itu. Mungkin ini juga yang membuat kalian merasa kesal karena lambatnya koneksi atau perkembangan di hubungan kalian. Kalian merasa kayak usaha atau effort yang telah kalian berikan di hubungan ini kayak nggak efektif gitu untuk hubungan kalian bisa berkembang.
Terus itu ya faktanya memang kalian sebenarnya tahu ya, hubungan ini bisa berkembang kalau kalian itu bisa memberikan waktu luang ya untuk satu sama lain, untuk bisa memusatkan perhatian kalian satu sama lain seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak perlu kalian evaluasi ulang deh secara sepenuhnya. Sebenarnya apa sih yang memang kalian inginkan saat ini? Tujuan yang mana dulu yang perlu kalian fokuskan saat ini? Kalau memang tujuannya saat ini fokusnya di karir, di keuangan, di kestabilan hidup, ya udah fokusin aja dulu di situ. Makanya di sini kamu berpikir bahwa oke, ternyata aku bukan satu-satunya juga, ya udah kita fokus dengan hidup kita masing-masing aja dulu gitu. Makanya saat ini kalian memilih untuk berpisah. Oke, kemudian The Hermit. Pengisolasian diri dia selama ini juga itu sebenarnya ingin dia juga gini, sebenarnya ya ketika dia berpisah dengan kamu pun itu dia patah hati loh. Dia patah hati ya, dia merasa kayak putus cinta, dia merasa perpisahan kalian itu membuat dia merasa patah hati, sehingga butuh untuk menenangkan diri, butuh untuk sendirian dulu, butuh untuk diem dulu, untuk hanya berfokus pada diri dia gitu. Kayak mana sih aku ngomongnya, pokoknya butuh untuk sendiri aja dulu gitu ya. Habis berpisah dengan kamu itu membuat dia patah hati ya, dia merasa kehilangan juga, makanya di sini dia menyembunyikan diri dia berdiam diri ya, dia mengisolasi diri ya, dan jujur sebenarnya tanpa kamu pun dia ngerasa kesepian ya, dia merasa kehilangan. Terus itu nanti aku lihat di sini kayaknya dia setelah menyelesaikan, menenangkan emosi dia, menenangkan rasa patah hati dia, di sini dia mungkin memulai awalan baru lagi ya. Kemungkinan kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu dan sebenarnya dia orang yang bijaksana ya, dan dia tahu setelah dia tahu bahwa hubungan kalian ini sebenarnya butuh kerja keras dari kedua belah pihak ya. Jadi kalau aku lihat setelah dia nanti selesai dengan rasa patah hatinya sama kamu, dia akan bekerja lebih keras lagi untuk bisa terhubung dengan kamu. Jadi kemungkinan saat ini tuh dia lagi, kalau dia sudah selesai dengan patah hatinya sama kamu ya, dia mulai memikirkan lagi gimana caranya untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu, untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Cari dia solusinya, gimana ya gitu. Dia akan mencoba memanipulasi keadaan atau dia akan membuat suatu rencana atau situasi gimana caranya agar bisa diterima lagi sama kamu, agar kalian bisa balikan lagi ya, agar kalian bisa bersama-sama lagi gitu ya. Karena setelah dipikir-pikir ya, ternyata kok kita ini antara kamu dengan dia itu kok lebih banyak waktu-waktu kita berpisah ya. Justru malah seringan hubungan kita itu sering berpisahnya gitu loh dibandingkan bersama-samanya gitu. Ya jadi dia ngerasa kayak aduh ini nggak bisa nih, nggak bisa. Kenapa kita selalu berpisah? Kenapa gitu. Nah, sehingga aku lihat di sini nanti dia akan berusaha lebih keras lagi, cari cara gimana agar kalian bisa bersama lagi gitu. Oke, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang aku bisa bilang bodoh nggak sih? Oke, jangan ngomong bodoh deh ya. Bisa dibilang kayak kekanak-kanakan lah ya. Kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, mungkin pemalas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda, ya banyak kehilangan kesempatan dalam kehidupannya. Dan aku melihat di sini termasuk kisah percintaannya ya sama kamu gitu, kayak dia sering menunda-nunda action ke kamu sehingga banyak kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan kamu atau memiliki momen lebih banyak bersama dengan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia ini juga orang yang tidak jujur sama kamu dan juga tidak setia ya, pertanda bahwa dia orang yang tidak dewasa, atau mungkin dia ini punya watak yang selalu murung, selalu merasa kesulitan dalam hidup gitu ya. Kayak hidup dia tuh kayak sulit terus. Dia selalu berpikir seperti hidup dia itu kayak sulit terus. Gitu ya, walaupun mungkin faktanya seperti itu. Tapi kayak nggak punya apa ya, motivasi untuk bisa apa ya, berpikiran positif gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Soalnya pemikirannya tuh negatif gitu.
hidupku ini kenapa sulit terus sih, kenapa sih harus begini, kenapa harus begitu gitu, ngeluh aja gitu ya. Atau bukan, lebih tepatnya bukan ngeluh sih, tapi kayak ngerasa kayak kok hidup gue sulit banget sih gitu ya. Terus juga aku melihat di sini mungkin dia sering bohong ya sama kamu, atau selalu memperlakukan kamu dengan buruk, sehingga ya mau nggak mau dia pasti beresiko akan kehilangan kamu. Dan benar adanya, dia sekarang kehilangan kamu karena ya itu, ya udah nggak setia, suka bohong, nggak jujur sama kamu. Akhirnya ya udah, mungkin kamu sudah lelah ya menghadapi kelakuan dia yang seperti ini, apalagi kekanak-kanakan, tidak dewasa. Ya mungkin dia juga tidak effort juga kan dengan kepada kamu gitu ya, tidak ada effortnya untuk memperjuangkan hubungan kalian. Ya udah, pasti dia akan beresiko kehilangan kamu. Dan memang benar ya, di sini kamu memilih untuk udah deh kita berpisah aja gitu ya. Dan apa yang dia rasakan saat ini? Menyesal seumur hidup karena dia selama ini tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memperjuangkan kamu, tidak effort ya, kekanak-kanakan, semena-mena, suka-suka hati, bertindak suka-suka hati ya kan. Yang penting dia happy, dia kayak nggak peduliin kamu selama ini, seperti itu. Dan dia sadar bahwa kalau misalkan dia ingin kembali lagi dengan kamu, dia harus cari cara, gimana caranya agar bisa menarik perhatian kamu lagi, agar kamu itu bisa berpikir bahwa bersama dia akan memiliki hubungan yang menarik. Nah itu gimana caranya? Dia sadar itu, dia tahu itu, dia harus bisa menarik perhatian kamu lagi, agar bisa membuat kamu itu berpikir bahwa bersama dengan dia, menjalani hubungan dengan dia itu akan menarik ke depannya, seperti itu. Karena dia merasa bahwa kamu tuh kayak udah kesel banget gitu loh sama dia. Ya, kamu tuh kayak udah ngerasa kesel sama dia, udah merasa perasaan kamu terhadap dia tuh kayak udah bosan gitu. Itu yang dia rasakan. Kayaknya kamu sudah seperti itu, berpikir seperti itu. Dan kalau memang kamu dengan dia memang belum menikah, kemungkinan memang sebenarnya dia ini belum siap untuk menjalin suatu hubungan yang berkomitmen. Gitu. Ya, jadi selama ini kenapa dia semena-mena ya sebenarnya karena memang belum siap aja untuk berkomitmen sama kamu. Ya, makanya di sini dia semena-mena, suka-suka hati, melakukan apapun yang dia mau, kayak gitu. Oke, Wheel of Fortune. Kalau udah Wheel of Fortune, nih ya, hubungan kalian selama ini mungkin selalu on off. Kenapa? Karena bahkan mungkin ke depannya pun begitu juga masih. Wheel of Fortune adalah kartu tentang takdir. Jadi mau gimana pun ya, mau sejauh apapun jarak yang memisahkan kalian, mau selama apapun kalian berpisah, ini orang pasti didatangkan lagi ke kamu. Nah, memang ada rencana, dia memang mau datang lagi ke kamu untuk menawarkan cintanya lagi, untuk bisa bersama dengan kamu lagi ya, untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu gitu. Untuk masalah mau menjalin lagi atau enggaknya itu terserah kamu, karena kalau menjalin hubungan kan pasti harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak kan. Nah, yang pasti di sini dia akan datang lagi gitu. Ya, dia mau datang lagi ke kamu. Cuma saat ini nampaknya dia memang butuh untuk mengatur sedikit kebutuhan dia. Ya, dia butuh untuk mengatur kehidupan dia terlebih dahulu ya. Misalkan ya mungkin kestabilan hidupnya, karirnya, keuangannya, ya masalah keluarganya, ya atau masalah-masalah lain. Dia butuh untuk menyelesaikan apa yang saat ini menjadi prioritas dia dulu gitu ya saat ini. Terus juga saat ini dia sedang mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia yang nantinya dia akan ambil ke depannya bersama dengan kamu. Dia mau ngapain nih? Makanya di sini dia sedang cari cara gimana nih untuk bisa mendapatkan perhatian kamu. Kenapa? Karena di sini dia tidak mau lagi menyakiti kamu. Gitu ya. Jangan sampai tindakan dia nanti ke depannya untuk menarik perhatian kamu, untuk bisa bersama dengan kamu itu nyakitin kamu lagi. Dia nggak mau. Gitu. Makanya saat ini sedang mempertimbangkan gimana ya caranya agar tindakan aku nanti ke depannya itu tidak menyakiti kamu. Gitu. Makanya di sini karena mungkin yang selama ini membuat kamu tersakiti adalah karena fokus dia terbagi-bagi, ya terus sikap dia yang mungkin masih semena-mena, makanya saat ini dia selesaikan dulu yang membuat pikiran dia terbagi-bagi itu apa. Ternyata keluarga, ternyata tentang kestabilan hidup, karir, keuangan, kebebasan hidup dia selesaikan dulu dengan itu. Baru nanti di sini
dia baru bisa fokus ke kamu kayak gitu. Karena di sini dia tidak mau menyakiti kamu. Dia tahu faktanya bahwa kamu mau merasa tersakiti itu ya gara-gara sikap dia yang masih terbagi-bagi gitu, ya. Kemudian aku melihat di sini dia juga kayak butuh untuk meyakinkan diri dia agar dia bisa lebih percaya diri di hubungan kalian. Dia harus bisa berani untuk mengungkapkan keinginan dia. Jadi kemungkinan selama ini dia tuh kayak kalau punya apa-apa, pengen apa gitu nggak diungkapkan sama kamu gitu. Atau dia punya masalah apa itu nggak diungkapkan sama kamu. Nah, jadi dia tuh pengen kan gini, kamu itu sebenarnya selama ini pengennya itu dia terbuka sama kamu, pengennya dia jujur, cerita kalau ada apa-apa tuh cerita. Nah, kamu pengennya itu dari dia, tapi selama ini dia tuh berpikir bahwa nggak perlu lah semua itu diceritain ke kamu. Susah senengnya dia, hidup dia itu dia tanggung sendiri gitu loh. Jadi kamu merasa kayak kok gue kayak nggak dihargai, kok gue kayak nggak dianggap ya sebagai pasangan atau sebagai teman yang dia percaya gitu ya. Nah, jadi dia tahu itu sebenarnya yang membuat kamu terluka aja karena terluka juga itu ya karena dia nggak jujur, dia nggak banyak cerita tentang kehidupan dia sama kamu, dia nggak terbuka sama kamu. Nah itu ya, jadi ketika dia tahu faktanya seperti itu, kamu itu memang menginginkan kejujuran dan keterbukaan dari dia, ya dia juga harus bisa siap ya, harus bisa siap untuk bercerita, untuk mengungkapkan apa isi hatinya, mengungkapkan apa keinginannya, mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi di sini itu tadi ya, mungkin selama ini dia menutup-nutupi segala sesuatu dalam hidup dia karena dia nggak percaya diri ya terhadap kamu. Mungkin dia takut kamu nanti malah ilfeel, takut begini tuh. Justru malah faktanya kamu itu memang sangat mengharapkan dia kan, mengharapkan dia untuk terbuka. Jadi ya dia harus bisa merubah mindset dia gitu. Dia harus bisa percaya diri dan harus berani untuk mengungkapkan keinginan-keinginan dia. Dia tahu juga faktanya bahwa sebenarnya ternyata selama ini dia tuh terlalu egois ya sama kamu. Ya, jadi dia juga harus bisa memahami antara percaya diri dengan keegoisan gitu. Karena mungkin selama ini dia beranggapan bahwa dia memang percaya diri selama ini, tapi ternyata faktanya adalah dia egois gitu. Ya itu semena-mena suka-suka hati dia, ya. Suka-suka hati dia melakukan apapun yang dia mau doang gitu. Tidak memikirkan bagaimana dampaknya ke kamu atau apa yang kamu rasakan seperti itu. Terus juga mungkin selama ini dia selalu memaksakan kehendak dia atau keinginan-keinginan dia terhadap kamu secara memaksa gitu ya. Sehingga membuat kamu merasa jengkel dan kesal selama ini gitu. Jadi dia beranggapan kepribadian dia yang kemarin itu sesuatu yang percaya diri dan itu memang pantas gitu. Tapi faktanya itu adalah keegoisan bagimu. Ya. Karena ya di sini kamu yang terluka, kamu yang terlalu tersakiti gitu. Apalagi ditambah saat ini dia ngerasa bahwa sepertinya kamu sudah tidak percaya lagi sama dia. Dia seperti sudah kehilangan kepercayaan dari kamu. Kamu kayak udah nggak percaya lagi. Makanya di sini ya dia ngerasa kayak aduh kayaknya kamu kok tegas kayak gini, kayak udah bener-bener nggak percaya lagi sih sama aku gitu. Ya dia ngerasa kayak udah kehilangan, benar-benar kehilangan kepercayaan dari kamu. Dan makanya di sini kamu sampai bersikap tegas seperti ini, memilih untuk berpisah aja dengan dia gitu. Ya dia ngerasa banget ya dia sudah kehilangan kepercayaan dari kamu. Dan dia merasa bahwa kamu seperti sudah apa ya, kayak sudah udah menghilangkan rasa cintamu sama dia atau gairahmu terhadap dia, kebucinanmu terhadap dia itu kayak udah kamu hilangkan gitu. Kamu kayak sudah nggak ada rasa lagi sama dia. Itu yang dia rasakan gitu. Kamu seperti udah ngerasa basi ya menjalin hubungan dengan dia, udah ngerasa bosan gitu, udah ngerasa kayak apa ya, ya udah capek gitu ya, udah kayak nggak mau lagi berhubungan dengan dia. Itu yang dia rasakan dari kamu saat ini. Nah, terus itu juga ya dia sadar kalau misalkan dia memang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, berarti dia harus bisa memperbaiki masalah di antara kalian, memperbaiki luka yang pernah dia torehkan ke kamu, terus itu menghilangkan karma-karma buruk yang pernah terjadi di hubungan kalian atau yang sedang terjadi di hubungan kalian, ya. Ya, dia tahu itu, berarti dia harus bisa effort lebih gitu loh. Ya, gimana caranya meyakinkan kamu gitu. Dan aku melihat di sini benar-benar dia ngerasa kesepian loh saat ini tanpa kamu, ya.
Dan dia ngerasa bahwa kayak nggak bakalan bertemu lagi deh di luar sana yang seperti kamu, kayak gitu. Ya dia ngerasa seperti nggak ada lagi yang bisa menggantikan kamu. Nggak ada sosok yang sama seperti kamu di luar sana, seperti itu. Dan bagi kamu yang saat ini masih lajang, kamu justru malah ngerasa seperti kayak nggak percaya diri ya, bahwa kamu akan bisa bertemu dengan sosok yang tepat gitu untuk kamu. Kayak masih belum ada gitu di pikiran kamu, aduh kayaknya masih belum bisa deh bertemu dengan seseorang yang tepat saat ini gitu. Ya, walaupun kamu saat ini insecure, tapi ya kamu agak lega juga karena berpisah dengan orang yang red flag, orang yang toxic ya, hubungan yang toxic yang pernah kamu jalani bersama dia gitu. Jadi walaupun kamu single ya kamu baik-baik aja. Kalau dia single, kalau dia nggak tentu juga dia single sih ya. Ya mungkin ada sebagian yang sudah single, ada yang sebagian masih punya yang lain gitu ya. Justru malah gelisah. Justru malah pikirannya ke kamu lagi, ke kamu lagi, ke kamu lagi, seperti itu. Ya. Oke, Page of Swords reverse. Berarti aku melihat bahwa memang kamu sangat-sangat menginginkan untuk melepaskan dirimu dari rasa kekhawatiran, dari hubungan yang menjebak kamu, dari hubungan yang toksik, dari hubungan yang membuatmu terbelenggu, tidak bebas ya, dikekang, dikontrol. Nah, kamu ingin melepaskan itu, meninggalkan hubungan yang penuh dengan kecemasan, membuatmu merasa tidak bahagia, merasa terkekang, merasa terbelenggu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu ingin mengatasi hubungan yang penuh dengan tantangan, hubungan yang menegangkan, hubungan yang tidak menyenangkan. Bahkan aku lihat di sini mungkin selama ini kamu selalu merasa bersama dia itu seperti memiliki hubungan yang penuh dengan kemurungan yang ekstrim. Ya, bahkan mungkin ada yang sampai secara mental tuh terganggu. Ya, ada yang sampai mungkin ke psikolog ya, karena terlalu menyakitkan menjalani hubungan dengan dia itu gitu. Dan aku lihat benar-benar kamu merasa kayak benar-benar menjalani hubungan dengan dia itu seperti dirundung kesedihan bertubi-tubi. Ya, makanya ini ya, kamu berpikir bahwa ternyata memang aku bukanlah satu-satunya yang berhak bersama denganmu, dan kalau gitu ya udah kita berpisah aja. Makanya di sini kamu mengambil keputusan untuk kita berpisah ya gitu. Aku ingin waras, aku ingin sehat, aku ingin bahagia. Jadi udah kita berpisah. Sedangkan dia di sini kalang kabut, ya bingung, cemas, kesepian, kehilangan, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 9, 19, 20, 16, 25, 30, 6, 29, 14, 2, 8, 15, 17, 5, 7, 10, 13, 21, 26, 4, 12, 11, 1, 24, 23, 28, 27, 22, dan 3. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Maret, November, kelihatan nggak ya? Oktober, Juni, Februari, Juli, Desember, April, Januari, dan Mei. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, atau apapun ya, bisa jadi ya sio kalian berdua. Silahkan situasikan.
Ada sio tikus, sio monyet, sio anjing, sio kambing, sio naga, sio ayam, sio ular, sio macan, sio kerbau, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Q, T, O, V, U, R, I, A, K, N, F, W, C, X, S, Z, G, E, L, M, H, B, D. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.